Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari OOP yang kita bahas minggu kemarin. Jadi di OOP atau Object Oriented Programming ini nanti ada beberapa sifat atau beberapa dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah inheritance. Inheritance ini adalah penurunan suatu kelas. Jadi pada dasarnya kalau misalnya dalam suatu kelas kita membuat suatu kelas nih, misalnya di sini suatu kelas animal. Kalau di contoh ini ya. Nah, di kelas animal ini dia memiliki suatu fungsi, fungsi kingdom. Fungsi kingdom ini dia istilahnya ngeprint ya, ngeprint saya adalah hewan. Nah, kita bisa membuat kelas baru dengan dasar dari kelas animal ini. Jadi kelas baru ini nanti akan menjadi child. Jadi menjadi child dari kelas animal. Jadi menjadi subkelasnya, menjadi kelas turunannya. Nah, untuk membuat kelas turunan itu seperti apa? Jadi nanti kita bisa sintaksnya kalau di Python kelas, kemudian nama kelasnya apa? Di sini namanya kelasnya adalah mamalia, kemudian dia kelas turunan dari kelas apa? Nah, karena mamalia ini ingin mengambil kelas turunan dari kelas mamalia, kelas animal, jadi dia di sini memasukkan nama kelas parentnya, yaitu kelas animal. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nanti dia membuat suatu metode metode kelas ya. Di sini ada metode kingdom, di sini metode kelas. Jadi kalau misalnya di sini saya buat objek kucing namanya. Objek kucing ini dibuat dari kelas mamalia. Dibuat dari kelas mamalia. Nah, kalau misalnya karena karena kelas mamalia ini adalah turunan dari kelas animal, jadi saya objek kucing ini yang notabene adalah dibuat dari kelas mamalia bisa memanggil metode dari animal karena metode animal ini adalah parentsnya. Jadi kalau misalnya saya memanggil atau menginvoke kucing.kingdom, kingdom kan yang ini kan, nah nanti dia akan melakukan print. Saya adalah hewan, dia akan melakukan perintah ini. Nah, kucing.class, kelas ini adalah metode dirinya sendiri. Dia akan mengeluarkan saya adalah mamalia. Jadi di sini di inheritance dia bisa mengambil kelas parent. Jadi istilahnya kita bisa membuat suatu kelas berdasarkan kelas tertentu, yaitu kelas parent. Nah, nanti nama kelas yang dibuat itu adalah kelas child gitu ya. Child class. Kemudian selain yang tadi ada parent, kemudian ada child, kita bisa membuat lagi grandchild. Nah, di sini ke bawahnya lagi istilahnya. Nah, misalnya di sini saya bikin uh, kelas animal dengan suatu metode kingdom, kemudian saya bikin lagi kelas mamalia yang dari kelas animal dengan metode kelas di sini dev class. Kemudian saya bikin lagi kelas carnivora. Kelas carnivora ini dari kelas mamalia. Kelas mamalia ini tadi kan adalah child dari kelas animal. Nah, ini grandchildnya lagi dari kelas animal. Nah, di sini saya bisa membuat suatu metode ordo. Nah, kalau kita lihat di sini saya di sini membuat objek kucing yang terbuat dari kelas carnivora. Nah, karena dia merupakan child dari kelas mamalia dan grandchild dari kelas animal, maka objek kucing ini bisa memanggil kelas yang ada di animal mamalia dan kelas yang ada di animal, metode yang ada di mamalia dan metode yang ada di animal. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya adalah di sini saya adalah hewan kan dari yang kingdom ya di sini ya. Kemudian saya adalah mamalia, saya pemakaian daging yang di sini ordo. Nah, ini contohnya. Yang ini jadi dia kelas animal sebagai parent class, kemudian mamalia child class, kemudian carnivora ini grandchild class. Nah, kucing ini dia membuat suatu objek saya membuat satu objek bernama kucing dari kelas carnivora karena dia istilahnya grandchild class, jadi dia bisa memanggil kelas di atas-atasnya. Jadi ini parent kelasnya, kemudian ini grandparent kelasnya. Kita panggil. Nah, di sini nanti dia
Kalau kucing.kingdom, kingdom ini kan metodenya ini kan tetap bisa dipanggil. Saya adalah hewan. Kucing.class. Nah, kelas ini kan metode yang ini. Saya adalah mamalia. Kemudian kucing.ordo. Eh, saya adalah pemakan daging. Bagaimana kalau misalnya saya buat di sini apa namanya? eh Bukan mamalia misalnya. Saya buat di sini adalah Aves. Aves gitu ya. Aves ini kan atasnya kan. Nah, kalau misalnya kita ini, nah dia akan berubah. Saya adalah Aves. Karena parentnya adalah Aves di sini nantinya, bukan mamalia lagi gitu ya. Nah, tapi karena Aves ini juga parent dari child dari parent animal, dia tetap di sini saya adalah hewan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian di kelas juga kalian apa namanya perlu mengenal dengan yang namanya encapsulation. Encapsulation itu maksudnya di kapsul. Jadi kalau misalnya di beberapa bahasa pemrograman lain itu dikenal dengan sebutan public, kemudian private, kemudian protect. Nah, ini di beberapa bahasa seperti bahasa C#, kemudian bahasa Java, ini ada apa namanya? Contoh-contoh ini. Nah, ini nanti berhubungan dengan atribut dalam suatu kelas. Apakah atribut itu bisa digunakan di luar kelas atau dia hanya bisa di dalam kelas saja? Nah, ini public, private dan protect ini nanti berhubungan di situ. Istilahnya apa ya? Permission pengambilan atributnya itu. Jadi yang satu mungkin bisanya hanya di dalam kelas itu tersebut. Ada yang bisa di luar atau seperti apa. Nah, kalau di Python kita tidak mengenal public, private dan protect, tapi ada suatu metode yang membuat suatu atribut itu menjadi private, yaitu menambahkan dua underscores di sini ya. Di sini jadi ada 2 kali underscores sebelum nama atribut tersebut. Nah, nanti dengan penggunaan 2 underscores ini pada nama atribut dapat membuat atribut tidak dapat diakses dari luar kelas. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya saya di sini punya kelas encaps ya. Kelas encaps ini memiliki atribut A dan underscore B. Nah, di sini adalah public variable, public atribut ya di sini maksudnya ya. Public atribut. Kemudian di sini adalah private atribut. Private atribut. Nah, apa namanya? Kalau misalnya kita pengen memanggil di sini, kita tinggal apa namanya print. Di sini saya pengen tahu encaps print e.a. Jadi kita pengen tahu atribut e dan a ini apa. Nanti hasilnya keluarnya nanti public variable. Kemudian, nah kalau misalnya kita manggil print ini kan e ini adalah objek yang kita buat dari kelas encaps. E dot underscore b. Ini hasilnya nanti akan error. Jadi seperti ini nanti encapsulation misalnya di sini ya. Nah, saya pengen buat print e, hasilnya pasti error. Nah, nanti seperti ini. Karena tidak ada atribut objek E atau objek encaps ini atau kelas encaps ini tidak memiliki atribut underscore B. Kenapa dibuat? Kenapa hal tersebut seperti itu? Karena atribut underscore B ini adalah atribut private, ya. Dia adalah atribut private. Jadi tidak bisa dipanggil. Nah, bagaimana cara dia memanggil? Jadi istilahnya aman lah di ininya di kelasnya. Bagaimana cara dia memanggil apa namanya? Sini private ini ya, saya salah tulis. Bagaimana cara dia memanggil private variabelnya? Nanti di sini tinggal di sini private ya. Mengubah yang tadinya e dot underscore b menjadi e dot underscore nama kelasnya, karena di sini nama kelasnya encaps, baru underscore b. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nanti hasilnya seperti ini. Public variable kan dia mengambil ini kan. Kemudian yang .b ini adalah private variable. Jadi untuk menampilkan apa namanya? Private variable seperti itu caranya. Kemudian yang berikutnya adalah encapsulation.
Jadi ini ya udah ya. Yang berikutnya adalah polymorphism. Apa itu polymorphism? Jadi polymorphism adalah suatu penggunaan fungsi atau metode yang sama pada objek yang berbeda. Misalnya pada Python terdapat fungsi len. Nah, fungsi len ini bisa bisa digunakan pada string atau bisa digunakan pada list. Kita coba aja ya misalnya. Eh, misal di sini saya punya apa namanya string string hello misalnya. Kemudian saya pengen hello. Maaf. S kok hello len str1. Nah, di sini apa namanya? Saya pengen tahu berapa panjangnya string 1 ini. Di sini ada 5 panjangnya. Nah, ini len ini digunakan untuk mengetahui panjang string. Tapi kalau misalnya kita pengen bikin list, misalnya list 1 misalnya 10 10, misalnya kita pengen tahu panjang len dari list 1 juga bisa 7, misalnya di sini kan ada 7. Nah, jadi polymorphism ini adalah penggunaan fungsi suatu fungsi pada objek yang berbeda, tapi dia istilahnya bisa bisa digunakan jadi fungsi yang sama yaitu fungsi len di sini, tapi objeknya berbeda. Nah, tadi kita lihat objek apa namanya objek string dan objek list gitu ya. Tuh. Kemudian di sini ini contoh. Jadi kalau misalnya kita lihat, jadi hal ini karena kenapa fungsi len ini bisa digunakan pada string dan fungsi pada list, karena Python ini adalah salah satu bahasa yang istilahnya dinamis, bahasa yang dinamis. Jadi kalau misalnya polymorphism yang dicontohkan pada kelas, contohnya nih misalnya di sini ada 2 kelas, kelas India dan kelas USA misalnya, USA. Nah, pada kelas India terdapat metode atau fungsi capital, kemudian language, dan terdapat fungsi type. Begitu pula pada kelas USA, terdapat fungsi capital, language, dan fungsi type. Nah, kita membuat 2 objek nih di sini, objek India dan objek USA. Nah, pada objek India, nah kita di sini nanti akan melakukan apa namanya menginvoke atau memanggil fungsi-fungsi di kelas di objek-objek India dan objek USA ini. Nah, kalau kita lihat di sini dia memulai for country in objek India. Jadi objek yang ini India yaitu dari kelas India, dan objek USA dari kelas USA. Nanti dia memanggil satu-satu ya di sini. Capitalnya apa di sini. Nanti dia membuat suatu pimpinan New Delhi adalah ini adalah ini, kemudian ini. Kemudian setelahnya objek USA dia memanggil fungsi lagi yang capital, language, dan type. Nah, kalau kita lihat di sini kedua kelas ini menggunakan fungsi yang sama, nama fungsi yang sama yaitu capital. Di sini juga capital sama, kemudian language, kemudian di sini juga language, kemudian di sini type, kemudian di sini type. Tapi pada kelas yang berbeda, yaitu yang satu kelas India dan kelas USA. Jadi kalau di Python di suatu kelas itu terdapat polymorphism. Jadi polymorphism itu adalah penggunaan suatu fungsi yang sama, kan di sini sama ya, sama-sama capital. Tapi beda nanti penggunaannya pada objek yang berbeda. Di sini objeknya yang satu objek India, yang satu objek USA. Jadi di objek India akan dia melakukan fungsi terhadap objek India. Kalau di USA dia akan melakukan fungsi terhadap objek USA, seperti itu. Nah, ini pada kelas yang berbeda.
Jadi bukan kelas yang turunan ya. Nah, bagaimana kalau kelas yang turunan? Nah, ini ada suatu kelas bird. Nah, bird ini memiliki kelas child yaitu sparrow dan ostrich. Kelas sparrow dan kelas ostrich ini adalah kelas child yang memiliki parent bird dua-duanya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita membuat objek bird, kemudian objek SPR, kemudian objek OST. Nah, ini diambil dari masing-masing kelas. Jadi OBJ bird ini diambil dari kelas bird, OBJ SPR diambil dari kelas sparrow, kemudian OBJ OST diambil dari kelas ostrich. Nah, kalau kita lihat di sini, setiap di sini yang intro sama ya, mungkin lah satu lah, hanya di kelas bird saja. Nah, di sini nanti objek bird melakukan intro, kemudian sparrow melakukan intro. Nah, dia mengambil intro yang ini. Tapi kita lihat di sini, pada kelas sparrow dan kelas ostrich, mereka memiliki metode atau fungsi yang sama, yaitu fungsi flag. Namanya sama-sama fungsi flag, tapi objeknya yang berbeda di sini. Di OBJ bird, apabila dipanggil atau diinvoke kelas flagnya, dia akan memanggil metode yang ada di di kelas bird. Jadi keluarnya nanti most of the birds can fly but some cannot. Nah, di sini keluarnya seperti ini. Tapi kalau misalnya objek sparrow yang memanggil fungsi flagnya atau method flagnya, dia akan keluar sparrow can fly. Nah, apabila objek OST yang memanggil fungsi flag, karena dia dari kelas flag ostrich, dia akan memanggil print ostrich cannot fly, seperti itu. Jadi polymorphism itu adalah suatu penggunaan fungsi yang sama tetapi pada objek yang berbeda. Nah, nanti hasilnya juga akan berbeda gitu. Jadi dia bisa melakukan fungsi yang sama. Kemudian untuk minggu depan kita akan adakan kuis. Jadi kuis untuk minggu depan live coding, saya berikan apa? Suatu problem, nanti kalian kerjakan dalam waktu 1 jam, ya 1 jam. Eh, Terserah, boleh open internet, open book, tapi nanti live codingnya dibuat share screen ya. Jadi share screen, jadi saya bisa melihat perkembangan codingan kalian gitu. Mungkin untuk kisi-kisinya ada beberapa sebenarnya yang belum saya beritahu di sini, seperti misalnya class abstraction, kemudian multiple inheritance. Jadi nanti ada penurunan kemudian menggunakan multiple inheritance itu seperti apa, kemudian ada overriding itu seperti apa. Nah, nanti kalian cari tahu juga karena bisa jadi nanti keluar di kuis yang akan kan kalian kerjakan minggu depan. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.